Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkorina. Saya dari kelas B Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit membuat video singkat tentang penjelasan SBSN. Yang mana video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Instrumen Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SBSN. Apa sih SBSN itu? SBSN itu adalah singkatan dari Surat Berharga Syariah Negara atau juga biasa disebut dengan Sukuk Negara. Jadi, SBSN ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Begitu. Yang mana SBSN ini itu diterbitkan itu harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Begitu. Terus, perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang memang khusus dibentuk untuk kepentingan penerbitan SBSN ini. Sedangkan untuk kewenangan menerbitkan SBSN ini adalah tercantum dalam pasal 4 yang di sana itu dijelaskan bahwa hanya pada pemerintah lah, hanya negara lah yang dapat menerbitkan SBSN ini. Lalu, apa sih bedanya SBSN itu dengan sukuk biasa? Jadi begini, kan kalau SBSN itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara, atau SBSN ini juga bisa disebut dengan sukuk negara. Jadi, yang menerbitkan SBSN ini adalah negara, sedangkan sukuk biasa itu yang menerbitkan itu adalah bisa diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan atau pihak lain, tapi bukan negara, begitu. Lebih unggul mana antara SBSN dan juga dengan suku biasa? Kalau menurut saya pribadi, SBSN itu jika dibandingkan dengan suku biasa itu lebih baik SBSN. Mengapa demikian? Karena SBSN itu lebih free resiko. Selain itu juga lebih free resiko dikarenakan yang bertanggung dalam penerbitan itu negara, bukan pihak-pihak lain, begitu. Terus sukuk biasa itu biasanya itu kan yang menerbitkan pihak-pihak lain atau perusahaan-perusahaan biasa, bukan negara, begitu. Terus perbedaannya apa sih antara suku biasa dan juga dengan SBSN? Jadi kalau suku itu adalah misalkan dari segi penanggung jawabnya. Kalau suku itu penanggung jawabnya adalah penerbit dan institusi yang ditunjuk. Jadi untuk suku ini yang bertanggung jawab dalam penerbitan suku ini adalah institusi dan juga pihak yang ditunjuk, begitu. Sedangkan kalau misalkan SBSN ini penanggung jawabnya adalah negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Lalu apa sih keuntungan dari diterbitkannya SBSN ini? Begitu. Jadi, kenapa negara kita itu harus menerbitkan SBSN? Kenapa negara kita itu perlu menerbitkan SBSN? Itu karena pada dasarnya APBN yang dimiliki oleh negara kita itu terbatas. Sementara yang perlu dibiayai itu banyak sekali sektornya. Seperti itu. Selain itu, dana dari SBSN ini juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan begitu. Selanjutnya itu adalah, namun pada jangka panjang, dana yang dihasilkan dari realisasi penerbitan SBSN ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Jadi tidak semua hasil dari SBSN ini mempunyai pengaruh positif, begitu. Karena sehingga berapapun kenaikan penghimpunan dana investasi dari penerbitan SBSN ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.